Saja kita membuka Alkitab dari kitab Wahyu pasal yang kelima. Kita terus melanjutkan eksposisi kita dari kitab Wahyu, dan hari ini kita sampai ke dalam pasal yang kelima. Kita akan membaca seluruhnya. Seluruh pasal ini hanya 14 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Wahyu pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saudara, hari ini saya akan membacakan bagi saudara dan saya akan membacakan secara dramatis, ya, karena ini adalah ayat yang sangat dramatik sebenarnya, yang diceritakan, yang dilihat oleh Yohanes, dan saudara harap boleh dengan saya membacakan secara dramatis dan juga nanti ada saudara-saudara yang lain yang membantu bersama-sama membaca. Kita boleh menikmati dan mengerti dan menangkap akan semangatnya, emosinya, bukan hanya mengerti secara otak tetapi secara perasaan, secara sense of emotion dan sense of keberadaan, keindahan, keagungan daripada ayat-ayat ini. Harap kita boleh menikmati sedikit, mencicipi sedikit dari apa yang dituliskan oleh Yohanes bagi kita sekalian. Wahyu pasal yang kelima, saya akan membacakan bagi saudara sekalian mulai ayat yang pertama. Maka aku, Yohanes, melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah berseru dengan suara nyaring, katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?" Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat ke sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya." Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi." Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba Allah yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa
dan kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Mari kita berdoa sekali lagi, saudara. Bapa di surga kami yang ada di bumi, diberi akan anugerah, dibukakan kepada kami untuk melihat, membaca, dan mengerti apa yang akan terjadi di surga nanti. Tuhan, kami begitu terbatas, kami begitu banyak hal yang kami tidak mengerti. Tapi kami mohon, seperti Engkau yang sudah memberikan firman-Mu kepada kami, untuk kami menangkap, untuk kami memahami, untuk kami merasakan, untuk kami dan membentuk akan hidup kami, supaya kami mengerti apa yang kami kerjakan di dalam dunia ini, sekarang ini, adalah bayang-bayang, adalah mencicipi, dan seharusnya merefleksikan akan rencana Tuhan yang Engkau sediakan bagi umat-Mu. Memuji Engkau, bukan hanya kami manusia yang Engkau telah ciptakan, tapi juga bahkan malaikat-malaikat, seluruh makhluk di langit, di bumi, di bawah bumi, semuanya pada akhirnya memuji, memuliakan, dan meninggikan Tuhan. Tuhan, pimpinlah kami, sehingga ibadah yang ada di surga, juga kami sekarang ini di tengah segala keterbatasan, kesalahan, dosa kami, anak-anak-Mu yang telah Engkau tebus, boleh mencicipi keindahan itu. Sehingga kami, hidup kami, ibadah kami, setiap hari Minggu paling sedikit, menjadi ibadah yang hidup, sehingga seluruh hidup kami menjadi hidup yang beribadah kepada Tuhan. Pimpinlah, berkati kami ya Tuhan, berbelas kasihanlah kepada setiap kami, nyatakanlah diri-Mu dan berikanlah firman-Mu kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, pada minggu lalu kita sudah membahas Wahyu pasal yang keempat, dan disitulah kita sudah melihat bagaimana Yohanes itu dipanggil oleh Tuhan, oleh Roh Tuhan, dan dibawa naik ke surga untuk melihat apa yang harus terjadi sesudah ini. Dan hal pertama yang kita lihat di dalam pasal yang keempat adalah Yohanes melihat Allah yang duduk di atas tahta, yang gilang gemilang, yang tidak mungkin digambarkan oleh kata-kata yang begitu terbatas daripada manusia. Sehingga Yohanes menggambarkan apa yang dia lihat itu dengan kalimat-kalimat bagaikan. Dia yang duduk di atas tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang, bagaikan zamrud rupanya. Begitu terbatas kata-kata manusia ketika melihat keindahan, keagungan, kemuliaan daripada Tuhan yang dibukakan kepada Yohanes, yang diberikan kepada kita juga kepada Yohanes untuk dituliskan bagi kita sekalian. Saudara sekalian, dengan kata lain, kita mulai minggu lalu membahas tentang worship, melihat ketika Yohanes dibawa melihat tahta di sorga dan melihat para tua-tua, para malaikat dan semua orang-orang yang ada di situ, segala makhluk yang ada di situ menyembah, memuliakan akan Allah yang duduk di atas tahta yang mulia itu. Saudara sekalian, pasal yang keempat khususnya menekankan segala makhluk itu menyembah Dia,
because of who He is and what He has done di dalam creation. Ya, segala tua-tua dan makhluk itu menyembah Tuhan, berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Ini berbicara tentang siapakah Dia, being daripada Allah sendiri yang begitu mulia, begitu agung. Dia adalah Allah yang kudus, yang sudah ada dan yang akan datang. Tapi juga kemudian di dalam ayat yang ke-11, mereka memuji Tuhan atas apa yang Tuhan sudah kerjakan khususnya di dalam creation, di dalam menciptakan segala sesuatu. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi berfokus kepada siapakah Allah, dan juga apa yang telah Dia kerjakan, Dia lakukan khususnya di dalam ciptaannya, di dalam menciptakan segala sesuatu, yang berarti kita adalah ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan, salah satu ciptaan, dan ciptaan yang paling tinggi, yang paling puncak daripada ciptaan Tuhan, karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka kita dipanggil untuk memuji, menyembah, dan memuliakan akan Tuhan. Artinya kita adalah umat Allah yang bergantung total kepada Dia. Bahwa keberadaan kita bisa hidup, kita bisa bernafas, kita bisa bergerak hanya karena anugerah, karena Tuhan yang telah menciptakan dan menopang akan ciptaannya. Karena itu kita patut memuji, memuliakan, dan meninggikan akan Dia. Harap kita semua minggu lalu boleh mulai menangkap, menyadari betapa pentingnya ibadah akan umat Tuhan. Ibadah yang di salah satu yang menjadi penting adalah di dalam hidup kita sekarang adalah ketika umat Tuhan, kita semua saudara dan saya datang sebagai umat Tuhan beribadah pada hari Minggu, hari perhentian yang Tuhan sediakan bagi kita untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Dia. Saya bersyukur tadi pagi, tadi saya lihat jam 9.30 mulai sudah lumayan banyak yang datang, ya. Dan sehingga kita semua siap, kita semua hatinya siap, dan kita semua siap memuji akan Tuhan. Kemarin di dalam persekutuan pemuda kita juga pas bahas tentang worship, tetapi dalam perspektif yang berbeda, dari perspektif sebagai the feast of a Christian hedonist, satu pesta, satu perayaan yang besar daripada seorang Christian hedonist. Ya, saya nggak jelaskan tentang Christian hedonist kepada saudara hari ini. Cuma saya mau menekankan sedikit bahwa salah satu yang penting kita boleh belajar adalah Tuhan menginginkan kita boleh menyembah Dia dengan roh, di dalam roh dan kebenaran. Ya, artinya kita boleh menyembah Dia dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap roh kita yang digerakkan oleh Roh Allah. Kita boleh menyembah Dia, dan tentu di dalam kebenaran. Tetapi saya tidak terlalu khawatir untuk for the moment, ya, saya tidak terlalu khawatir untuk kita tidak menyembah Dia di dalam kebenaran, karena kita memiliki sejarah yang cukup panjang dengan teologi reform, dengan hamba-hamba Tuhan yang menyelidiki, membahas dengan detail, dan juga di gereja ini juga kita membahas begitu banyak kebenaran, sehingga saya rasa kita tidak akan jatuh kepada penyembahan yang di luar daripada kebenaran. Ya, di luar daripada pengenalan akan Tuhan yang benar, di luar daripada kesetiaan kepada firman Tuhan. Seperti ada gereja-gereja tertentu, ya, ada orang-orang tertentu yang menyembah, siapapun itu menyembah dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, tetapi sebenarnya tidak menyembah Allah yang sejati, tidak di dalam kebenaran. Salah satu contoh di dalam Alkitab adalah orang-orang yang sangat menyembah akan dewa-dewa atau Allah-Allah mereka dengan segenap hati, dengan teriak-teriak, dengan bahkan memotong-motong akan badan mereka untuk meminta kepada Allah mereka akan hujan yang diturunkan, akan api yang diturunkan untuk membakar akan persembahan yang mereka berikan. Itu adalah nabi-nabi Baal. Nabi-nabi Baal itu mereka menyembah dengan sekuat hati jiwa mereka. Mereka berteriak-teriak, diejek oleh Elia. Mungkin dewamu sedang jalan-jalan, mungkin Allahmu sedang jalan-jalan. Teriak lebih kencang lagi. Mereka teriak lebih kencang, mereka menari, melompat-lompat. Mereka memukul-mukul dada mereka. Elia mengatakan, mungkin dewamu, Allahmu sedang tidur, bangunkan. Teriak lebih kencang lagi. Mereka teriak lebih kencang lagi.
Mereka menyembah, sungguh-sungguh berteriak, meminta kepada dewa mereka, sampai menyayat-nyayat tubuh mereka, supaya dewa mereka mendengar akan doa mereka. Tapi mereka tidak menyembah Allah di dalam kebenaran. Bukan menyembah Allah yang sejati. Tetapi kita lebih bahaya jatuh kepada kesalahan yang lain. Ini lebih penting, kita lebih penting self kritik ya daripada mengkritik orang lain. Lebih baik kita self kritik, melihat apa yang masih kurang dalam diri kita dan tentu menghargai apa yang baik yang Tuhan telah berikan di dalam gereja kita. Kita bisa jatuh kepada kesalahan yang lain, yaitu justru menyembah Allah bukan karena salah, semuanya benar, lagu-lagunya bagus, menyembah Dia di dalam kebenaran, tetapi tidak menyembah Dia di dalam roh. Tidak menyembah Dia di dalam roh. Karena itu sangat penting kita membahas, mengerti akan speak sekali lagi, berbicara tentang Roh Kudus. Ini adalah berbicara tentang Roh Kudus, menyembah di dalam Roh Kudus yang menggerakkan roh kita untuk kita boleh menyembah. Artinya menyembah dari segenap hati kita, dengan jiwa kita, dengan roh kita menyembah akan Allah. Itu juga peringatan yang Tuhan Yesus juga menegur di dalam Matius pasal 15. Dia mengutip Yesaya, benarlah perkataan Nabi Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Tuhan Yesus menegur orang-orang Yahudi. Kau adalah orang-orang munafik. Kenapa? Because you honor me with your lips, but your hearts are far from me. Kau menyembah aku dengan mulutku, kau memuliakan aku dengan mulutmu. Artinya mereka tidak menghujat Tuhan dengan mulut mereka. Artinya mereka tidak menghina Tuhan dengan mulut mereka. Mereka mengatakan mereka honoring God with their lips. Tuhan Yesus mengatakan, but your hearts are far from me. Artinya mereka mengatakan kebenaran, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Hatinya tidak sungguh-sungguh mempercayai apa yang mereka katakan. Mereka tidak menghina, mereka tidak blaspheming, tidak menghujat, tetapi mereka mengatakan hal-hal yang benar. Mereka memuliakan Allah dengan mulut mereka. Seperti kita hari ini. Kita memuliakan Dia dengan mulut kita. Semua lagu-lagu yang kita nyanyikan sudah dipilih, diajar, dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan mulut kita. Tetapi apakah hati kita juga menyadari, mengerti, percaya, dan sungguh-sungguh menghargai akan apa yang kita katakan itu. Akan keindahan kemuliaan daripada Tuhan. Semua lagu-lagu, ambil contoh lagu tadi, mungkin boleh dimunculkan lagu yang ketiga tadi. Dimunculkan lagu yang ketiga. Lagu ketiga, sudah lihat kata-katanya. Ini adalah lagu seperti lagu doa kan kepada Tuhan ya. Ya kasih yang besertaku, padamu aku berteduh. Lanjut. Dan ku serahkan hidupku agar dalam kasih itu ku berlindung teguh. Selanjutnya. Ya terang pelita kakiku, berilah aku bimbingan. Dan suluh pada jalanku tetap bersinar selalu, indah berkilauan. Lagu yang sangat indah ini lagu permintaan. Ya Tuhan, kau bimbinglah aku, kasih itu penuhilah hatiku, pimpinlah aku. Kata-katanya bagus. Tapi apakah hati kita sungguh merasakan, mengerti, berkata dalam hati kita kepada Tuhan, dari dalam hati kita. Tuhan, memang aku memerlukan Engkau. Tanpa firman-Mu aku akan mati dan binasa. Kalau kita nyanyi, sekedar nyanyi, tapi hati kita jauh daripada Tuhan. Mulut kita menyanyikan kepada Tuhan, tetapi hati kita begitu dingin dan tidak tergerak sama sekali. Ini adalah Tuhan yang begitu mulia, yang begitu agung. Nanti hari ini kita akan melihat bahkan Dia yang telah menyelamatkan kita melalui darah anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Kita menyanyikan lagu itu yang bagus. Tetapi hati kita tidak tergerak sama sekali. Itu sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Tuhan katakan, engkau adalah orang-orang yang munafik. Kemarin saya kasih contoh kepada pemuda yang kita mungkin semua bisa relate ya. Kalau kita menghargai sesuatu, kita apapun itu ya, kita senang akan sesuatu. Kita punya kesenangan macam-macam. Ya, semua punya kesenangan macam-macam. Yang pasti yang mungkin yang secara agak umum adalah kita senang melihat pemandangan yang indah. Gitu ya. Pergi sekali lagi ke New Zealand lah gitu ya. Selalu kasih contoh New Zealand.
Queenstown dan sebagainya, Mount Cook gitu ya. Melihat itu begitu indah, danau yang begitu bagus, gunung-gunung, apalagi musim salju, pegunungan salju, dan langit yang begitu indah, ya, begitu agung. Kita kita pasti akan senang, kita pasti hati kita tergerak, ya. Apapun itu, saudara melihat, ada yang suka lukisan, maka saudara akan melihat lukisan. Wah, sudah bisa cerita 2 jam tentang satu lukisan gitu misalnya, ya, karena sudah mengerti dan sebagainya. Sudah bicara tentang apa saja, tentang yang sudah suka, ya, arsitektur, sudah suka tentang makanan, ya, tentang film tertentu, ya, tentang apapun. Kita pasti sesuatu yang kita suka, sesuatu yang kita rasa kagum, itu kita pasti akan, hati kita akan digerakkan. Ya, kita pasti, mata kita akan melotot dengan besar. Dan kita pasti akan mengekspresikan akan keindahan, kekaguman kita akan apapun itu. Ya. Kemarin sempat lihat Uber Cup Final. Ada yang sudah ada nonton, nggak tahu, mungkin sudah jarang ada nonton. Bulu tangkis, ya, Uber Cup Final, perempuan, ya, antara China melawan Korea. Nah, saya nonton terutama yang single pertama itu, ya, An Se-young dengan Chen Yufei. An Se-young Korea, lawan Chen Yufei itu China. Memang mereka 2 pemain top dunia, ya, main, wah, seru luar biasa. Ya, seru luar biasa. Mereka main 1,5 jam lebih. Ya, bertanding ketat luar biasa sampai terakhir itu, sampai sudah kayak mau mati dua-duanya. Sudah mau mati tapi nggak ada yang mau kalah. Karena ini menentukan sekali menang dan kalahnya negara mereka. Ya, sampai si pemain Korea itu yang sudah 20, dia sudah terakhir, sudah match point 20. Ya. Musuhnya mungkin 17 atau 18, masih 17 kalau tidak salah. Lalu dia sebelum itu sudah mulai kram dia. Sudah mulai kram. Sebelum itu sudah kram. Kakinya kram itu keras gitu ya. Dia terus lawan, dia terus bertanding sampai jatuh, bolak-balik, jungkir balik, kram, kesakitan. Dia terus melawan. Ya, melihat kayak gitu ya. Meskipun akhirnya dia kalah. Saya melihat pemain Koreanya, pelatihnya, ngelihat si pemain yang dia latih ini, sampai dia juga kayak nggak tahan gitu ya. Melihat perjuangan dia sampai menyerahkan semua akan kemampuan dengan segenap tenaga, segenap kekuatan, sampai menahan sakit dan sebagainya. Sampai akhirnya kalah, kalahnya 22-20 kalau tidak salah. Terakhirnya, ya, set ketiga. Saudara sekalian, sudah melihat itu, ya, kayak gitu ya. Salah satu contoh, ya, apapun yang saudara suka sebenarnya, apapun yang saudara kagum, apapun yang menggerakkan hati saudara, saudara akan respect dari dalam hati saudara yang paling dalam. Saudara mungkin kadang-kadang kalau belum terlalu malam bisa nonton, tepuk tangan di situ. Tepuk tangan, nggak ada yang dengar. Karena bukan untuk yang dengar. Tepuk tangan itu bukan supaya orang dengar. Ya, kita melihat sesuatu yang indah, hati kita mengekspresikan senangnya, pujian kita kepada apapun itu. Itu bukan untuk membuat dia lebih mulia, lebih indah, memberikan komplimen kepada apapun dan supaya dilihat orang, sama sekali tidak. C.S. Lewis mengatakan, waktu kita melihat sesuatu yang mulia dan indah dan kita mengekspresikan dari hati kita pujian kepada itu, apapun itu, kasih, 2 pasang kekasih yang saling memuji satu dengan yang lain. Dia bukan sedang memberikan komplimen kepada one another. Dia sedang menyatakan, mengekspresikan akan sukacita di dalam hatinya. Dan C.S. Lewis mengatakan, sukacita itu bukan hanya pujian itu bukan hanya mengekspresikan daripada sukacita itu, tetapi menyempurnakan akan sukacita itu. Saudara bisa melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang agung, sesuatu yang menakjubkan, dan saudara kemudian diam atau buka handphone, ya, atau saudara ngantuk. Saudara artinya saudara nggak ngerti sama sekali. Saudara tidak mengerti sama sekali di hadapan apapun yang begitu agung, dan saudara ngantuk menguap. Artinya kita tidak mengerti sama sekali. Artinya kita tidak menghargai sama sekali.
Saudara bayangkan apapun yang menggerakkan hatimu. Dan melihat kepada Alkitab dan melihat apa yang digambarkan oleh Yohanes. Kristus Allah yang duduk di atas tahta itu jauh lebih mulia infinitely daripada apapun yang menggerakkan hati kita. Karena itu biarlah kita dengan hati yang sungguh-sungguh. Karena kalau kita tidak dengan hati yang sungguh-sungguh datang, saya harap kita dari mulai sekarang, mulai dari minggu lalu kita boleh setiap minggu mempersiapkan hati dengan sungguh-sungguh datang setiap minggu. Biarlah ibadah yang kita lakukan, paling sedikit ibadah minggu yang kita lakukan bersama-sama ketika semua umat Tuhan di gereja ini berkumpul datang. Kita datang dengan hati yang sungguh memuji, memuliakan Dia, bukan hanya dengan mulut kita. Karena kalau hanya mulut kita menyanyi, memuji Tuhan, apalagi kalau tidak menyanyi dan memuji Tuhan. Tapi bahkan kalau hanya mulut kita memuji Tuhan dengan kata-kata yang bagus, dengan lagu yang indah, dengan seluruh kata-kata yang begitu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Hati kita tidak digerakkan oleh seluruh kebenaran itu. Hati kita begitu dingin, maka Tuhan mengatakan, engkau adalah orang yang munafik. Dan Tuhan akan marah. Dia marah seperti kepada bangsa Israel di dalam perjanjian lama. Dari Yesaya itu dikatakan. Dan Tuhan Yesus juga marah kepada orang-orang Yahudi yang memuliakan Allah dengan mulut mereka. Tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Saudara, biarlah kita dengan hati yang sungguh-sungguh. Biarlah peringatan ini, teguran ini, bagi kita semua, boleh sungguh-sungguh mendengar akan perkataan Tuhan. Dan setiap kali kita datang, kita tidak mau menjadi orang yang munafik. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Tuhan. Yang tidak diterima Tuhan bukan hanya tidak menerima pujian kita. Kalau kita tidak dengan hati kita menyembah Dia di dalam roh, bukan hanya Tuhan tidak berkenan, Tuhan marah, Tuhan muak, Tuhan mau muntah. Mendengar kita, I love you Lord, hati kita tidak digerakkan sama sekali. Mulut kita mengatakan, aku bersyukur untuk pengorbananmu, untuk anak domba Allah yang telah disembelih itu. Tetapi hati kita tidak tergerak sama sekali. Tuhan muak dan Tuhan jijik. Dan Tuhan mengatakan, engkau adalah orang-orang yang munafik. Biarlah kita dengan hati yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan di dalam paling sedikit hari Minggu. Dan kalau kita melakukan itu setiap hari Minggu, maka saya percaya itu akan transformasi seluruh hidup kita. Seperti yang beberapa kali saya katakan, ketika kita datang beribadah, ibadah kita menjadi ibadah yang hidup karena Tuhan hadir, karena roh Tuhan menggerakkan hati kita, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Maka kita pulang, kita masuk ke dalam dunia kita masing-masing, bekerja, studi, di dalam keluarga, mengisi waktu sehari-hari kita, hari-hari hidup kita menjadi hidup yang beribadah kepada Tuhan. Artinya hidup kita menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Tuhan berkenan karena hati kita sudah dibereskan oleh Tuhan. Dan Tuhan membentuk akan hidup kita. Saudara sekalian, pasal yang kelima membawa kita masuk lebih dalam. Masih di dalam tahta itu. Masih menggambarkan apa yang terjadi di sekitar tahta itu. Masih berbicara tentang worship. Tetapi sekarang mencapai puncaknya. Karena kita akan melihat di sini akan bukan hanya Tuhan sebagai Allah yang mulia dan besar, dan bukan hanya Dia sebagai pencipta akan semua makhluk dan semua umat manusia, tapi Dia juga adalah penebus kita yang membuat worshiping in spirit and truth is possible. Karena Dia telah menebus kita, membuat kita mungkin mampu dan dimampukan, dilayakkan untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Inilah pasal 5, berbicara pujian sembahan kepada anak domba Allah yang telah disembelih itu. Mari kita lihat secara lebih detail akan ayat-ayat ini.
Ayat yang pertama, maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu, masih di tahta itu. Yohanes menggambarkan dengan masuk lebih dalam. Sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah kanan dan sebelah luarnya dan dimaterai dengan 7 materai. Ini adalah gulungan kitab dan 7 materai. Gulungan kitab adalah berbicara tentang apa yang akan terjadi dan apa arti semua ini. Ya, Yohanes dibawakan untuk melihat inilah yang akan terjadi, tetapi nggak bisa, tertutup gulungan materai itu. Dan apa arti semua yang terjadi? Tidak tahu karena belum bisa dibuka. Ini adalah gulungan materai yang berarti melihat segala sesuatu yang terjadi dari tahta sorga. Ini adalah God's eternal plan, rencana Allah yang kekal itu. Karena itu memiliki satu signifikansi yang sangat penting. Yohanes ingin melihat, ingin mengetahui, dan sehingga dia bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan melihat akan rencana, janji-janji Tuhan di situ. Tapi tidak bisa dilihat karena dimaterai dengan 7 materai. Sekali lagi kata angka 7, berarti materai yang sempurna, materai yang nggak bisa dibuka oleh apapun. Ini adalah materai, kalau saudara nonton film-film zaman dulu, ini adalah materai the seal of the king. Ya, sudah ada biasa cincin raja ya, ditaruh di apa namanya, lilin begitu ya. Lalu surat itu kalau sudah ditutup maka di-seal oleh cincin daripada raja, seal of the king. Maka tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa buka kecuali diberikan otoritas. Hanya orang yang menerima akan surat itu bisa buka seal itu. Dan ini bukan satu seal, ini adalah 7 seal, ya, 7 materai. Di materai ada 7 materai dengan 7 apa ya, 7 seal, seal with 7 seals, ya, seal with 7 seals. Dimaterai dengan 7 materai. Dan ini adalah dari King of Kings yang mematerai itu. Sehingga tidak ada yang bisa membuka. Ini sesuatu yang sangat penting. Ayat kedua, maka dikatakan, aku melihat seorang malaikat yang gagah berseru dengan suara nyaring. Dengan suara nyaring, ini dengan suara yang keras. Tadi saya karena itu membaca dengan suara yang keras. Ya, berseru. Karena dia tantang seluruh isi dunia di langit dan di surga. Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materainya? Tapi tidak ada. Ayat 3 mengatakan, tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Tidak ada yang mampu, tidak ada yang layak membuka akan gulungan kitab itu. Maka ayat yang keempat, menangislah aku dengan amat sedih. Dan John and yang menulis ini, I wept and wept because no one was found who was worthy to open the scroll or look inside. Saudara sekalian, kalau tidak dibuka gulungan kitab ini, maka rencana Allah yang kekal itu tidak diketahui dan tidak bisa dilaksanakan. Maka kalau tidak dibuka gulungan kitab ini, tidak ada penghiburan bagi umat Tuhan yang mengalami aniaya. Tuhan sedang mengalami aniaya, kita tahu. Buku ini ditulis kepada gereja-gereja yang banyak mengalami aniaya. Tidak ada penghiburan, tidak ada pengertian, tidak ada rencana Allah yang nyata bagi umat Tuhan kalau kitab ini tidak dibuka, gulungan kitab ini. Tidak ada kemenangan yang pasti bagi anak-anak Tuhan kalau gulungan ini tidak dibuka. Dan pribadi yang mampu membuka gulungan kitab itu bukan saja akan membukakan rencana Allah yang kekal, tapi juga mampu melaksanakan rencana Allah itu. Sehingga seluruh sejarah ultimately akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan kebaikan dan sukacita bagi seluruh umatnya. Tapi tidak ada yang buka, tidak ada yang mampu membukanya. Karena itu ini adalah critical point, ya, critical point di dalam narasi ini. Yohanes sedih, menangis dengan amat sedihnya. Tidak ada yang mampu membuka akan gulungan kitab itu. Tapi tiba-tiba terdengar suara dari tua-tua kepada Yohanes yang berkata, jangan takut, jangan engkau menangis.
Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Ini adalah penjelasan dari tua-tua tentang singa dari suku Yehuda yang adalah bahasa perjanjian lama. Ini adalah pengharapan orang Yahudi tentang Mesias yang diambil dari perkataan Yakub tentang Yehuda. Saya bacakan bagi saudara ya, di dalam Kejadian pasal yang ke-49 ayat yang ke-9 sampai 10, di dalam perkataan Yakub bagi anak-anaknya, Yakub Israel bagi anak-anaknya, 12 anak-anaknya, dan dia memberikan berkat-berkat bagi anak-anaknya. Dan berkat kepada Yehuda dikatakan seperti ini. Yehuda, Kejadian 49 ayat 9. Yehuda adalah seperti anak singa setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ini bicara tentang singa dari suku Yehuda, dan berbicara juga kemudian tentang tunas daripada Daud. Ini diambil dari Yesaya pasal yang ke-11. Saya bacakan bagi saudara Yesaya pasal ke-11. Ini adalah nubuat Yesaya tentang Raja Damai yang akan datang itu. Dia mengatakan suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Isai adalah ayah daripada Daud. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ayat kedua, roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Dan seterusnya. Inilah nubuat tentang Mesias. Ini adalah perkataan yang menghiburkan akan Yohanes yang sedang bersedih. Jangan kau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Karena dia adalah singa yang gagah perkasa dari suku Yehuda itu. Karena dia adalah tunas Daud, keturunan Raja Daud yang gagah perkasa itu. Saudara sekalian, itulah penghiburan yang diberikan kepada Yohanes. Maka Yohanes melihat di tengah-tengah tata, dia menengok keempat, dan di tengah-tengah keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu, dia pikir dia akan melihat singa yang gagah perkasa, tunas daripada Daud. Tetapi yang dia lihat adalah seekor anak domba seperti telah disembelih. Saudara sekalian, ini sesuatu yang penting. Ini mulai masuk menjadi puncak daripada pujian yang dinyatakan di sini. Anak domba yang seperti telah disembelih. Ini menjadi tekanan di dalam seluruh Wahyu pasal yang kelima. Bahkan menjadi tekanan dari seluruh Injil. Bicara tentang anak domba yang telah disembelih itu. Ini penekanan yang sangat penting karena berbeda dengan semua penakluk yang kita tahu. Penakluk menaklukkan, menguasai dan berkuasa dengan kuasanya, maka mereka menaklukkan dengan tank, dengan senjata, dengan pedang, dengan kekuatan politik. Tetapi sang singa dari Yehuda itu, dia telah menaklukkan kuasa yang jauh lebih besar daripada kuasa Roma, daripada kuasa apapun yang ada dalam dunia ini, bahkan kuasa kematian melalui kematiannya sendiri. Victory through death. Karena itu dialah anak domba yang telah disembelih itu. Penekanan ini juga menekankan bahwa meskipun tidak bisa dilepaskan dari kebangkitan Kristus, tentu anak domba ini bicara tentang Kristus, ya, tetapi di dalam kitab Wahyu lebih banyak disebut sebagai anak domba Allah itu. Meskipun dia telah bangkit, sebelumnya juga dikatakan aku telah mati dan telah bangkit, di dalam bagian ini juga digambarkan. Lalu aku melihat berdiri seekor anak domba seperti telah tersembelih, bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Dia seperti telah disembelih, tetapi sekarang dia berdiri, dia hidup, dia bertanduk 7. Artinya kekuatan yang sempurna. Kita tahu tanduk simbol, banyak simbolisme di dalam kitab Wahyu.
tanduk tanda kekuatan yang sempurna, dan juga bermata tujuh, artinya dia memiliki juga pengetahuan yang sempurna, mengetahui segala sesuatu, berdaulat atas segala sesuatu. Dia telah hidup karena dia telah bangkit dari kematian. Tetapi yang ditekankan di sini adalah kematiannya. Waktu berbicara tentang anak domba yang telah disembelih. Ya, 2 kali dikatakan di sini dalam puji-pujian yang tadi kita sudah baca. Ayat yang ke-9 nanti tua-tua itu dan keempat makhluk itu semua memuji Tuhan, berkata, memuji anak domba Allah ini. Dan berkata, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya karena engkau telah disembelih. Dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bahasa, dan bahasa. Ya, ayat yang ke-12 sekali lagi ditekankan di situ. Anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Jadi ditekankan meskipun tidak bisa dilepaskan dari kebangkitannya, dan dia anak domba ini telah hidup dengan penuh kuasa. All authority in heaven and on earth has been given to him. Dia telah berkuasa. Dia mengetahui segala sesuatu. Tetapi ditekankan dia bisa di sini adalah dia boleh berkuasa, berdaulat atas segala sesuatu karena terutama karena dia telah mati, telah disembelih bagi saudara dan saya. Bahkan Robert Mounce mengatakan bahwa yang di sini ditekankan bicara tentang domba yang telah disembelih itu bahkan lebih ditekankan daripada being-nya, daripada Allah sendiri. Ahli kitab Wahyu Robert Mounce mengatakan, the worthiness of the Lamb does not at this point stem from his essential being, but from his great act of redemption. He is worthy precisely because he was slain. Artinya adalah apa? Kita berpikir tentang tentang pribadi yang mampu membuka akan 7 materai ini, yang membuka gulungan kitab itu adalah pasti karena dia adalah yang berkuasa, berdaulat, yang kudus, yang benar. Dan itu semua adalah benar bagi anak domba ini, benar bagi Yesus Kristus. Dan tidak bisa dilepaskan dari dirinya, yang kudus, yang tidak berdosa, yang taat sepenuhnya akan perintah Tuhan, perintah Allah Bapa. Dia taat sepenuhnya dan dia hidupnya dan dia adalah anak Allah yang tunggal yang sepenuhnya memuliakan akan Allah Bapa sepanjang hidupnya. Itulah dirinya memang. Betul, itu dia yang kudus itu. Memang karena dia kudus dan dia benar, tidak berdosa itu. Dia memampukan dia untuk kemudian dia mati menjadi persembahan yang sempurna bagi kita. Jadi apa yang dia kerjakan, kematian di atas kayu salib. Kalau dia bukan orang yang kudus, kalau dia adalah orang yang berdosa, dia pribadi yang tidak taat kepada Allah Bapa, maka memang dia juga tidak layak menerima akan membuka gulungan kitab itu. Tetapi yang ditekankan di sini adalah bukan dirinya, bukan kekudusannya, bukan ketaatannya kepada Tuhan, tetapi terutama karena dia telah disembelih. Dia telah mati, dia taat sampai mati. The worthiness of the Lamb does not at this point stem from his essential being, but from his great act of redemption. Bukan hanya dari dirinya yang ditekankan dari diri pribadinya, tetapi dari apa yang dia kerjakan. Dia layak membuka gulungan kitab itu persis karena dia telah disembelih bagi saudara dan saya. Karena melalui kematiannya, kenapa dia layak? Kenapa dia layak menerima itu? Karena melalui kematiannya, dijelaskan dalam ayat yang ke-9, dia telah membeli kita dengan darahnya bagi Allah. Dari segala suku, dari segala bahasa, dari segala bangsa. Artinya ini adalah universal. Apa yang dikerjakan oleh Kristus kematiannya adalah bagi semua orang di segala bangsa. Bukan setiap pribadi di segala bangsa. Bukan universalism. Tapi universal in scope. Bagi setiap suku bangsa ada orang-orang, umat pilihannya. Orang-orang yang akan percaya kepada dia.
dari segala suku, bangsa, bahasa, suku dan sebagainya. Semua orang di dalam dunia ini, mereka yang akhirnya percaya, beriman kepada Tuhan, tidak ada yang tidak diselamatkan. Semua orang dari segala bangsa. Sehingga kita sekarang adalah milik Tuhan, milik Allah. Dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Kematian tidak lagi menakutkan bagi kita yang ada di dalam Kristus, yang menerima yang beriman di dalam anak domba Allah yang telah disembelih itu. Melalui kematiannya, ayat yang 9 juga memberikan kepada kita penjelasan bahwa kita bukan hanya ditebus, diselamatkan, tetapi kita kemudian disatukan menjadi suatu kerajaan yang akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Dan imam-imam yang memiliki akses langsung kepada Allah untuk melayani Dia. Kita adalah imamat yang rajani, satu kerajaan, dan pribadi adalah imam. Kita datang di dalam perjanjian, imam itu sesuatu yang penting. Orang-orang Israel tidak bisa datang kepada Allah tanpa melalui imam. Imam itu mediator. Hanya imam, khususnya imam besar yang 1 tahun sekali boleh masuk ke ruang maha suci. Tidak ada orang yang berani masuk karena akan mati kalau mereka berani masuk ke tempat itu. Hanya orang yang ditunjuk oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, imam besar itu yang boleh masuk ke ruang maha suci. Tapi sekarang di dalam Kristus, setiap orang yang beriman di dalam Kristus, domba Allah, anak domba Allah yang telah tersembelih itu, kita semua adalah imam-imam yang boleh mendapat akses langsung kepada Bapa, Allah yang kudus itu. Tetapi harus melalui darah anak domba Allah yang telah disembelih itu. Arti kematian Kristus bagi kita juga, meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan di sini, tetapi di dalam Wahyu pasal 11, Wahyu pasal 12, waktu sampai kita sana kita akan melihat bahwa dampak daripada kematian anak domba Allah ini juga adalah akan menghancurkan pekerjaan setan. Kepala si ular telah diremukkan melalui kematian daripada Kristus, dan dosa dan kejahatan itu akan dihancurkan di dalam ketika dia datang kedua kali. Saudara sekalian, ini kadang-kadang ada orang yang berpikir kita memuji Tuhan, menyembah Dia karena Dia akan menghancurkan orang-orang yang melakukan kejahatan. Is it really right? Ya, kita bersuka cita, kita memuji Dia, kita memuliakan Dia karena Dia akan menghancurkan orang-orang yang melakukan kejahatan. Jadi kita bersuka cita karena kehancuran orang-orang yang jahat. Bener nggak ya? Orang-orang zaman sekarang kayak sensitif dan berpikir, merasa lebih bermoral, lebih mengasihi daripada Tuhan. Ya. Karena orang-orang yang seperti demikian karena mereka tidak pernah merasakan kejahatan terjadi dalam hidup mereka. Mereka tidak pernah merasakan seperti orang-orang Ukraina yang tidak melakukan apa-apa, yang baik-baik saja hidupnya. Tentu bisa kompleks ya, ceritanya bisa kompleks. Tetapi secara umum, secara prinsipnya kita bisa melihat mereka tidak menyerang Rusia sama sekali. Mereka hidup baik-baik, mereka tidak bertengkar, mereka tidak berperang dan sebagainya. Tiba-tiba dibom rumahnya. Tiba-tiba dihancurkan kotanya. Ruang hancur, kota yang begitu indah hancur. Mereka sembunyi di bunker. Berbulan-bulan kedinginan winter, pada waktu winter. Mereka kedinginan, tidak ada makan, tidak ada heater. Mereka melihat orang tua mereka mati. Mereka melihat anak-anak kecil, melihat ayah mereka harus pergi berperang dan tahu mereka kemungkinan besar tidak akan kembali lagi sampai mati. Tidak ada salahnya mereka tiba-tiba dibom, dihancurkan seperti demikian. Dan kalau kemudian, sudah bisa bayangkan, kalau sudah merasakan itu, menyadari betapa jahatnya Vladimir Putin melakukan itu. Dan kalau kemudian akhirnya, tentu dia ada alasan-alasan sendiri, kita tidak masuk ke dalam politiknya di situ. Tapi kalau kita kemudian orang-orang Ukraina khususnya mendengar kabar Vladimir Putin sudah ditembak mati
ditembak langsung mati. Dan runtuh semua tentara daripada Rusia. Mereka akan gimana? Oh, baik juga ya, baik juga. Tidak, mereka akan bersukacita, mereka akan teriak, mereka akan pesta. Mereka akan berteriak-teriak, jingkrak-jingkrak. Karena itulah hari kemerdekaan mereka. Itulah hari di mana mereka sekarang bisa keluar dan boleh membangun akan kotanya kembali. Itulah anak-anak Tuhan yang dianiaya oleh orang-orang yang jahat, yang dianiaya oleh orang yang melawan Tuhan. Mereka mengalami segala kejahatan daripada orang-orang yang melawan Tuhan dan membenci akan umat Tuhan. Maka ketika Kristus datang dan mati untuk mengalahkan akan kejahatan, dosa, dan bahkan kematian itu sendiri, itu menjadi sebab yang besar untuk anak-anak Tuhan, bahkan malaikat-malaikat Tuhan memuji, meninggikan, dan memuliakan akan Tuhan. Dan mereka akan menyembah Allah dan anak domba itu dengan nyanyian baru. Tadi Pak Paul di dalam intronya juga mengajak kita, dengarkanlah, nyanyikanlah kita nyanyian baru. Apa maksudnya nyanyian baru? Di sini ayat yang ke-9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Apa maksudnya nyanyian baru? Ya, nyanyian baru ini sangat berkaitan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya. Aku memberikan perintah baru kepadamu. New commandment I give unto you. Kasihlah, love one another as I have loved you. Mengasihilah satu dengan yang lain seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara sekalian, yang barunya di mana? Mengasihi satu dengan yang lain, kasihlah sesama manusia, itu adalah perintah yang sudah lama. Perintah yang ada di dalam perjanjian lama. Kalau sudah mencari perjanjian lama itu ada beberapa kali Tuhan mengatakan kasihlah sesamamu, kasihlah sesamamu. Itu adalah perintah yang sudah lama. Kenapa Tuhan Yesus ini adalah perintah baru yang aku katakan kepadamu? Perintah barunya adalah di kalimat keduanya. Kasihlah sesama manusia, kasihlah, love your neighbor as I have loved you. Seperti aku telah mengasihi kamu. Kristus telah mengasihi melalui puncak daripada kasihnya itu. Melalui kematiannya di atas kayu salib. Karena melalui kematiannya di atas kayu salib, dia juga membangun satu perjanjian baru. Sekali lagi. Setiap kali kita perjamuan kudus, saya mengutip itu. Ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Tuhan Yesus mengatakan. Darah Kristus, kematiannya, the slain lamb of God. Anak domba Allah yang tersembelih itu. Memberikan perjanjian baru, memberikan perintah baru untuk kita boleh mengasihi satu dengan yang lain. Seperti Kristus telah mengasihi kita dan menyerahkan nyawanya bagi kita. Karena itu, marilah kita menyanyikan nyanyian baru. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bahasa, dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Mereka akan memerintah sebagai raja di atas bumi. Saudara sekalian, maka ayat 11 sampai 12 pujian mencapai puncaknya. Bukan hanya tua-tua, bukan hanya segala makhluk yang makhluk-makhluk di situ, bukan hanya Yohanes yang melihat itu juga memuji Tuhan. Maka ayat yang ke-11 mencapai puncaknya. Maka aku Yohanes melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tata, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Itu apa itu laksa? Kita nggak pernah pakai ya. 1,000 upon 1,000. Then I looked and heard the voice of many angels, numbering thousands upon thousands and 10,000 upon 10,000. They encircled the throne and the living creatures and the elders. In a loud voice they sang. Nah, itu tadi ya. Kita coba persiapkan menyanyikan lagu itu
Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Dengan suara keras. Kalau sudah dengar lagu itu di handle, kamu nyanyi lagu itu, maka seringkali kalau waktu dinyanyikan di choir misalnya di depan dengan lengkap, biasanya orang kaget. gitu kaget. Karena langsung keras. Worthy is the Lamb. Ya. Dan memang ini sesuai. In a loud voice. Berapa? Berpuluh-puluh ribu. Puluhan ribu kali puluhan ribu. Artinya tidak terhitung. Malaikat-malaikat di sorga semuanya memuji Tuhan. Memuji akan domba Allah yang telah disembelih itu. Worthy is the Lamb who was slain. Dan mengatakan to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise. Ada berapa itu? Ada 7. Sempurna, pujian yang sempurna kepada domba Allah yang sempurna itu. Yang telah disembeli bagi kita sekalian. Maka 7 keagungan sempurna yang menyatakan seluruh keindahan yang ada di bumi, di sorga. Sampai di sini kata-kata kita tidak cukup. Karena sempurna, siapa yang bisa mengerti sempurna? Tapi Yohanes mengatakan inilah pujian 7 aspek, 7 bagian. Kita bahkan tidak bisa ingat seluruhnya. Dia layak menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, kehormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Kata 7 sempurna yang dipujikan kepada Sang Domba Allah yang telah disembelih itu. Seperti sudah sampai puncak, seluruh malaikat di surga memuji dengan puji-pujian yang sempurna. 7 keagungan yang sempurna. Tapi ternyata belum puncak, saudara. Ayat ke-13 puncaknya. Lebih puncak lagi, ayat 13 mengatakan tidak berhenti sampai di situ. Dan aku, Yohanes, mendengar sekarang bukan hanya semua malaikat, semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang ada di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya. Sekarang seluruh alam semesta, bukan hanya malaikat-malaikat yang sudah tak terhitung jumlahnya itu. Sekarang semuanya, then I heard every creatures in heaven and on earth and under the earth and on the sea and all that is in them singing to him who sits on the throne and to the Lamb. Sekarang puncaknya bukan hanya the Lamb, tetapi Allah Bapa dan Allah Anak yang duduk di tahta itu juga di sebelah kanan Allah Bapa. Karena memang ini adalah tahta dari Allah dan tahta daripada Anak Domba. Wahyu 22 ayat 3 mengatakan, ini adalah tahta Allah dan tahta Anak Domba. Kita boleh melihat di sini the Trinity mulai hadir di situ. Paling sedikit ada 2 di situ yang dinyatakan. Bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak ikut memuji dan meninggikan dia. Tidak ada satu makhluk hidup pun yang tidak ikut memuji dan meninggikan dia. Seluruh alam semesta, karena dia adalah Allah yang berdaulat from eternity past. Pasal 4 ayat yang ke-8 mengatakan tadi yang kita baca, kudus-kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang sudah ada dan yang akan datang. Dia sudah ada, dia adalah Allah yang berdaulat from eternity past. Dia itu juga keterbatasan bahasa. Eternity kok ada pastnya? Nggak ada. Eternity nggak ada past, present, future, tidak ada. Eternity namanya. Itu melampaui waktu. Tapi secara teologis itulah yang seringkali dikatakan untuk menangkap keindahan, kelimpahan, keagungan daripada Allah dan Anak Domba itu yang berdaulat from eternity past sampai eternity future. Selama-lamanya bagi Anak Domba dan puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya, forever and ever, into the ages of the ages, secara literal mengatakan itu. Saudara sekalian, begitu agung, begitu mulia, dan kata-kata manusia begitu terbatas.
Tapi biarlah kita, anak-anak Tuhan, melihat gambaran ini. Kita boleh juga berespon seperti keempat makhluk itu yang berkata, amin, amin. Nah itu Handel juga menutup dengan itu ya, setelah word is the Lamb. Amin, amin. Bersaut-sautan, muji, memuji, memuji, memuji. Bersaut-sautan dengan begitu indah, semampunya. Handel mencoba mengerti, semampunya mengerti keindahan, keagungan daripada puji-pujian yang dinyatakan dalam Wahyu pasal yang kelima ini, yang menggambarkan worshiping God on the throne and worshiping the Lamb of God who sit on the throne, the Lamb of God that was slain. Saudara sekalian, harap kita membahas Wahyu 4, Wahyu 5, masuk ke dalam ibadah di sorga. Biarlah kita sekali lagi boleh belajar, bertumbuh banyak hal, kita banyak hal yang belum sempurna. Banyak hal yang masih salah. Banyak hal, tetapi memang Tuhan tetap terutama menginginkan bukan sempurna di dalam tekniknya, bukan sempurna di dalam segala permainan yang terbaik. Kita masih begitu terbatas. Tapi Tuhan menginginkan secara prinsipnya, biarlah kita boleh menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Biarlah ibadah kita dipenuhi dengan kebenaran dan keagungan Allah yang begitu agung dan yang begitu mulia. Yang telah menciptakan segala sesuatu dan yang telah menebus kita dengan darah anak domba Allah yang kudus itu. Telah menebus kita. Tapi biarlah kita paling sedikit setiap hari Minggu kita boleh datang menyembah Dia. Mari kita bersama-sama setiap minggu ketika kita datang, sudah expect, sudah rindu dan sudah expect. Aku mau datang, kami sekeluarga mau datang untuk menyembah Tuhan. Aku expect Tuhan hadir, Tuhan berkata-kata, Tuhan menyatakan kemuliaannya. Kita berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan akan hal itu. Sehingga ibadah kita setiap hari Minggu menjadi sesuatu yang kita nanti-nantikan. Ibadah yang kita eager, kita persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita ingin datang menyembah Dia. Kita ingin datang memuji-muji Dia. Dan kita masing-masing berdoa, Tuhan berbelas kasihan kepada kami. Bukakan, nyatakan dirimu, nyatakan kemuliaanmu. Berikan firman-Mu kepada kami. Pimpin semua orang-orang yang melayani Tuhan. Saudara pernah doakan gak semua orang yang melayani? Bukan hanya pengkhotbah, tentu perlu sekali pengkhotbah didoakan. Tapi juga semua orang yang melayani, yang memimpin pujian, yang memainkan piano, yang mengurus audio video. Semua orang-orang yang juga melayani di sekolah minggu dan sebagainya. Biarlah kita menantikan hari itu, persiapkan hari itu. Karena di situ kita boleh meninggikan Tuhan. Hati kita boleh diangkat memuji Tuhan. Hidup kita boleh dikuatkan, kita boleh dihiburkan, kita boleh didorong. Kita boleh melihat kemuliaan Tuhan yang membentuk seluruh hidup kita. Sehingga ibadah kita, kalau kita lakukan seperti itu, kalau kita semua sungguh-sungguh memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, pasti ibadah kita menjadi ibadah yang hidup. Dan pada akhirnya mendorong hidup kita menjadi hidup yang beribadah kepada Tuhan. Maukah saudara, kita dengan segenap hati, kita dengan sungguh-sungguh persiapkan, dan semua bagian orang-orang yang melayani juga pikir, kita jangan melakukan terus secara rutinitas. Tapi tentu bukan inovasi-inovasi yang sembarangan. Ya, kita harus apa yang disebut sebagai faithful improvisation. Ya, improvisasi terus. Ada hal-hal yang baru, pikirkan, bangun, dan gerakan ibadah kita menjadi ibadah yang sungguh memuliakan Tuhan. Tetapi ibadah improvisasi yang faithful, setia kepada firman, setia dengan apa yang Tuhan nyatakan dalam firman-Nya. Sehingga setiap minggu kita menjadi waktu kita boleh sungguh-sungguh menjadi waktu yang kita nanti-nantikan.
waktu yang kita harapkan kita bertemu Tuhan, mendengar firman-Nya, bersama-sama dengan umat Tuhan, memuji, meninggikan Tuhan, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dengan berdiri bersama-sama. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Tuhan, terimalah puji-pujian kami. Tuhan, terimalah sembah sujud kami. Karena di tengah segala ketidaksempurnaan kami, di tengah segala keterbatasan kami mau menyembah-Mu, memuji-Mu di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, tolonglah kami semua, umat-Mu di GRI Melbourne maupun juga AREC Auckland, baik kebaktian pagi maupun juga kebaktian siang. Biarlah kami sebagai umat-Mu boleh sungguh-sungguh datang setiap hari Minggu, hari perhentian yang Kau sediakan bagi kami, menghampiri tata-Mu yang suci, menyembah-Mu, memuji-Mu, memuliakan nama-Mu. Tuhan, berbelas kasihan kepada kami, untuk kami boleh mengenal Engkau, dan Engkau boleh menyatakan diri-Mu kepada kami, berikan firman-Mu, dan membentuk hidup kami, sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang hidup, dan hidup kami menjadi hidup yang beribadah kepada Tuhan. Berkati dan pimpin setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur.